Matahari siang di Lampung Utara menggantung tepat di atas kepala, memancarkan panas yang membuat udara bergetar seperti ilusi. Jalan kebun tebu yang membentang panjang tampak tidak bersahabat, sepi, kering, dan sesekali diterpa hembusan angin panas yang membawa debu. Jarot, sopir truk gudang garam asal Banten, mengusap peluh dari lehernya sambil menatap jalan lurus yang terasa terlalu tenang untuk jam sibuk seperti ini. Di balik dashboard tua truknya, suara radio hanya mengeluarkan desis statis yang membuat suasana semakin merinding. Jarot mengetuk-ngetuk setir, berusaha mengusir perasaan tidak nyaman yang sejak tadi menggelayuti dadanya. Perjalanannya dari Jakarta menuju Medan masih jauh, dan ia sudah hafal, kebun tebu Lampung Utara sering menyimpan kejadian tak terduga. Di kiri dan kanan jalan, batang-batang tebu yang tinggi menari pelan ditiup angin. Tapi ada sesuatu yang aneh, gerakan itu tidak natural. Seakan ada bayangan lain yang bergerak di antara rimbunan tebu. Jarot memperlambat laju truk, mencondongkan tubuh ke depan, mencari tahu apakah itu hanya imajinasi atau pertanda buruk. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika ia melihat seekor burung beterbangan panik dari area tebu. Jarot pernah belajar membaca tanda-tanda alam saat masih bertugas dulu, hewan tidak pernah panik tanpa alasan. Ada yang nggak beres, gumamnya pelan, sementara tangan kirinya meraih botol air hanya untuk meredakan gugup yang tiba-tiba muncul. Truk melintasi tikungan kecil, dan di kejauhan, Jarot melihat jalan seperti ditutupi kilau cahaya. Awalnya ia pikir itu hanya pantulan matahari dari aspal yang panas, tapi semakin dekat, bentuknya makin jelas, dua mobil gelap terparkir melintang, menutup seluruh jalan. Tak ada suara, tak ada manusia tampak, hanya dua mobil yang berdiri tidak wajar di tengah siang bolong. Jarot merasakan tengkuknya meremang. Naluri lamanya sebagai mantan pasukan elit tiba-tiba aktif, menendang kesadarannya lebih tajam daripada rasa takut. Ia menepikan napas panjang, mengamati setiap detail, posisi mobil, arah roda, jejak kaki di tanah, bahkan bekas bangkai rokok yang masih mengepulkan asap tipis di samping pintu mobil. Bukan kecelakaan, ini hadangan, ucapnya lirih. Suaranya sendiri terdengar asing, berat, seolah menggali kembali suara lamanya, suara seorang prajurit yang sudah dikubur sejak ia memilih hidup sebagai sopir truk biasa. Jemarinya tanpa sadar bergerak ke bawah kursi, menyentuh dinginnya besi pistol yang ia simpan untuk keadaan darurat. Saat truk mulai melambat mendekati blokade itu, angin berhenti bertiup. Dunia seakan membeku. Jarot menelan ludah ketika melihat pintu salah satu mobil perlahan terbuka dari dalam. Dalam sekejap, ia tahu hidup tenangnya telah berakhir, karena siang bolong di kebun tebu itu baru saja berubah menjadi awal dari neraka. Pintu mobil hitam itu terbuka perlahan, seperti adegan mimpi buruk yang sengaja diperlambat agar rasa takut semakin nyata. Dari celah pintu, muncul sepatu taktikal berdebu, lalu tubuh seorang pria kekar dengan rompi hitam dan topi lapangan. Gerakannya teratur, tenang, dan dingin, terlalu profesional untuk ukuran penjahat jalanan biasa. Jarot langsung tahu, orang ini bukan amatir. Laki-laki itu mengangkat tangannya, memberi isyarat ke arah kebun tebu di kanan dan kiri jalan. Seketika, dari dalam rimbunan tebu muncul bayangan-bayangan lain. Satu persatu bermunculan 6 pria bersenjata lengkap, bergerak senyap seperti bayangan hitam yang sudah menunggu momen tepat. Jarot menghitung cepat, 6 orang, formasi mengepung, dan senjata mereka bukan sembarangan. Napas Jarot menghangat, namun pikirannya tetap dingin. Ia tak boleh panik, ia tak boleh bergerak gegabah. Ia tahu tipe kelompok seperti ini, mereka tidak akan sekadar merampok. Mereka ingin memastikan truk berhenti total dan pengemudinya tak bisa melawan. Sial, gumamnya lirih. Ia menyadari jalan kebun tebu yang sunyi ini telah berubah menjadi tempat pembantaian yang direncanakan. Pria bertopi itu maju beberapa langkah, menatap langsung ke arah kaca depan truk. Senyumnya tipis, terlalu percaya diri, seperti seseorang yang sudah pernah melakukan ini berkali-kali. Dengan suara berat, ia berteriak, turun dari truk. Sekarang, suaranya bergema di antara batang tebu, memberikan tekanan psikologis yang mematikan. Jarot tidak langsung menjawab, ia pura-pura gelagapan, memegang setir dengan tangan gemetar, seakan dirinya hanyalah sopir biasa yang ketakutan. Tapi di balik ketakutan pura-pura itu, matanya bergerak cepat, menghitung jarak, mencari celah, mengukur waktu. Di balik dudukannya, telapak tangan Jarot perlahan menempel pada gagang pistol. Salah satu perampok mendekat sambil menodongkan senapan ke arah kaca truk.
Ia mengetuk-ngetuk kaca dengan larasnya, suara logamnya memecah keheningan. "Ayo, kita nggak punya waktu," bentaknya kasar. Jarod menelan ludah, berpura-pura tunduk, padahal setiap detik ia menghafal posisi keenam penyerang itu satu persatu. Angin kembali bergerak, menggoyang pucuk tebu. Tapi bagi Jarod, gerakan itu justru seperti aba-aba yang menandai dimulainya sesuatu yang gelap. Ia tahu, sekali ia turun tanpa rencana, dirinya akan mati. 6 pria bersenjata, 2 mobil taktis, medan terbuka, semuanya mengarah pada satu hal, jarak hidup dan mati hanya tinggal sehelai rambut. Dan tepat ketika pria bertopi itu melangkah lebih dekat sambil mengacungkan pistolnya, Jarod membuat keputusan yang akan mengubah siang bolong itu menjadi arena peperangan. Dengan satu tarikan napas terakhir, ia memilih, hari ini, ia tidak akan mati tanpa perlawanan. Detik itu terasa panjang ketika Jarod menatap pria bertopi yang kini berdiri hanya beberapa langkah dari pintu truknya. Keringat mengalir di pelipisnya, bukan karena takut, tetapi karena tubuhnya sedang mempersiapkan diri untuk sebuah ledakan tenaga. Jantungnya berdetak mantap perlahan, stabil, seperti saat ia masih memakai seragam dulu. Ia tahu, momen ini menentukan hidupnya. Pria bertopi itu mengangkat pistol, ujung moncongnya diarahkan tepat ke kaca depan truk. "Hitung sampai 3, katanya dingin. 3, 2, suaranya belum mencapai angka 1 ketika Jarod menurunkan tubuhnya secara tiba-tiba, menyambar pistol dari bawah kursi dan menendang pintu truk sekeras tenaga. Pintu itu terbanting menghantam tubuh perampok yang berdiri paling dekat. Dentuman keras meledak seketika. Jarod menembakkan satu peluru melalui celah pintu ke arah bayangan hitam di kiri. Teriakan terdengar, menandakan satu dari mereka terjatuh. Kekacauan langsung pecah di tengah siang bolong itu. Tebu-tebu bergerak liar karena para perampok berlari menghampiri dengan serangan balasan yang brutal. Jarod melompat turun dari truk, berguling ke tanah, berlindung di belakang roda besar. Peluru menghujani udara, menghantam tanah kering dan batang tebu di sekelilingnya. Suara tembakannya berbaur dengan teriakan komando dari pemimpin kelompok itu. "Sudut kiri, dia di kiri truk," teriak salah satu perampok sambil menembak membabi buta. Debu menari di sekeliling Jarod setiap kali peluru menghantam tanah beberapa inci dari tubuhnya. Ia merayap lebih rendah, memanfaatkan lekukan kecil di tanah sebagai perlindungan. Mereka terlatih, pikirnya cepat. Formasi mereka jelas. Mereka pernah beroperasi dalam tim. Kesadaran itu membuat aliran adrenalinnya semakin deras. Salah satu perampok mencoba mendekat dari belakang truk, namun Jarod lebih cepat. Ia keluar dari persembunyiannya dan menembakkan 2 peluru tepat sasaran. Tubuh pria itu terhempas ke tanah, menciptakan momen panik singkat di antara kelompok tersebut. 2 lainnya membalas tembakan, membuat Jarod kembali berlindung di balik ban. Asap mesiu mulai memenuhi udara, bercampur dengan aroma tebu yang hancur. Jarod merasakan telinganya berdenging karena suara peluru yang terlalu dekat. Namun pikirannya tetap jernih. Ia mengatur napas, menyusun langkah berikutnya. "Mereka punya jumlah, tapi aku punya pengalaman," desisnya pelan, seakan berbicara pada medan perang yang dulu pernah ia tinggalkan. Di tengah huru-hara itu, pemimpin perampok, pria bertopi, berdorong maju, menembak sambil bergerak cepat. Gerakannya lincah, agresif, dan terarah. Jarod langsung tahu, ini bukan sekadar perampok jalanan. Ini orang yang pernah terlatih, sama sepertinya. Dan pertemuan mereka hari ini bukan kebetulan, melainkan permulaan dari pertarungan yang jauh lebih gelap. Peluru terakhir dari magazin pistol Jarod melesat menembus batang tebu, membuat salah satu perampok tersentak mundur. Dalam hitungan detik, suara klik terdengar, magazin kosong. Jarod mendengus pelan, lalu menghembuskan napas panjang. Waktunya berubah taktik, gumamnya. Ia menggeser tubuh, merangkak cepat melewati sisi truk sambil mengambil pisau lipat yang ia simpan di sabuk. Cahaya matahari memantul pada bilah pisau itu, kilau yang seperti membangkitkan sisi paling gelap dari masa lalunya. Pria bertopi, pemimpin perampok, mengerahkan anak buahnya untuk mengepung lebih ketat. "Jangan beri dia ruang, dia mantan tempur," teriaknya, nada suaranya tidak lagi arogan, melainkan penuh kewaspadaan. Mendengar itu, Jarod menyeringai. Jadi mereka tahu siapa dirinya. Itu berarti kejadian ini bukan sekadar penyergapan acak, ada motif lebih dalam. Jarod merayap masuk ke barisan tebu yang lebih rapat. Suara derap kaki perampok terdengar mendekat. Ia menatap sekitar, mengingat latihan masa lalunya, keseimbangan napas,
kendali diri, dan memanfaatkan lingkungan. Darah Banten, jangan tidur, bisiknya lirih, hampir seperti mantra. Getaran kecil penghuni masa lalu kembali merasuki tubuhnya. Salah satu perampok masuk terlalu jauh ke barisan tebu, langkahnya tak berirama dan terlalu gugup. Jarod menunggu momen, lalu melompat keluar dari sela batang tebu dan menutup mulut pria itu dengan tangan. Dalam satu gerakan cepat, ia menekan pisau ke leher. Tubuh itu merosot tanpa suara, meninggalkan noda gelap di tanah kering. Jarod menatap mayat itu sejenak, dingin seperti ketika ia masih aktif di medan operasi bertahun lalu. Di tempat lain, dua perampok mendekat sambil memberikan komando satu sama lain. Mereka mendengar suara sesuatu jatuh, lalu berhenti serentak. Ketegangan terasa menggantung di udara. Dia dekat, salah satu berbisik. Namun sebelum kalimat itu selesai, Jarod sudah menyelinap di belakang mereka. Tendangannya menghantam lutut salah satu hingga patah, diikuti hantaman siku yang menghantam tulang rahang keras-keras. Jeritan singkat menggema, memancing rentetan peluru membabi buta dari perampok lain. Jarod merunduk, merangkak cepat ke area tebu yang lebih padat. Dentuman peluru merobek pucuk tebu seperti hujan badai. Namun di tengah kekacauan itu, Jarod justru terlihat semakin tenang, insting lamanya kembali mengambil alih sepenuhnya. Ia bukan lagi sopir truk biasa, ia adalah predator. Pria bertopi kini tampak semakin gelisah. Ia menyadari anak buahnya tumbang satu persatu secara senyap dan efisien. Ini bukan gaya bertarung orang biasa, desisnya. Ini gaya orang militer, atau pembunuh. Ia merapatkan genggaman pada senjatananya, matanya menyisir tanah, mencari tanda sedikit saja dari pergerakan Jarod. Sementara itu, dari balik rimbunan tebu, Jarod berdiri perlahan. Mata coklatnya yang tadinya tenang kini berubah tajam, penuh bara. Nafasnya stabil, geraknya ringan seperti bayangan. Masa lalunya, yang selama ini ia kubur dalam-dalam, telah bangkit di siang bolong. Dan kini, 6 perampok bersenjata itu baru menyadari, mereka telah membangunkan macan tidur dari Banten. Jarod berlari rendah di antara batang tebu, mencari posisi yang memberinya sudut tembak terbaik. Nafasnya teratur, tubuhnya bergerak otomatis seperti mesin perang yang sudah sangat terlatih. Namun kali ini, ia tidak punya kemewahan waktu atau senjata lengkap, hanya sebuah pisau dan satu magazin pistol cadangan di saku celananya. Saat ia melirik ke arah truk, ia menyadari dua perampok sedang bergerak menuju kabin. Mereka berniat merebut kunci dan truk itu sekaligus. Jarod menggeram dalam hati, itu satu hal yang tidak bisa ia biarkan. Ia merangkak cepat, mengambil posisi di antara barisan tebu yang paling rapat. Angin siang membawa aroma tanah dan mesiu, bercampur menjadi bau yang mengingatkannya pada operasi-operasi kelam masa lalu. Ia memasukkan magazin cadangan ke pistolnya dengan gerakan halus. Klik, suara kecil itu seperti tanda bagi dirinya bahwa pertempuran baru saja dimulai lagi. Dari balik batang tebu, ia mengintip. Dua perampok itu mengangkat senjata ke arah kaca truk, bersiap menghancurkan jendela untuk memaksa masuk. Kita ambil barangnya dulu, sopirnya belakangan. Salah satu berteriak. Jarod mengepalkan rahangnya. Mereka bukan hanya ingin merampok, mereka yakin Jarod sudah tidak berdaya. Kesalahan terbesar mereka adalah meremehkannya. Dalam hitungan sepersekian detik, Jarod keluar dari persembunyiannya. Ia melompat dari kiri dengan presisi mematikan. Tembakan pertama melecut, menghantam tepat di bahu salah satu perampok, membuatnya terpelanting ke tanah. Tembakan kedua menembus betis perampok lainnya yang membuatnya jatuh sambil menjerit. Kedua pria itu panik, berusaha menyeret tubuhnya masuk ke balik mobil, tapi terlambat mereka sudah terlihat sepenuhnya. Dentuman itu membuat 5 perampok lain langsung mengubah arah tembakan. Mereka memasuki mode perang penuh. Tebu-tebu kembali pecah dihantam peluru, menciptakan hujan serpihan hijau yang melayang di udara. Jarod kembali berlindung di antara batang tebu, merasakan percikan tanah menghantam wajahnya. Suara peluru meraung, namun ia tetap diam, menunggu celah. Pria bertopi itu muncul tak jauh dari situ, menembak sambil memberi aba-aba dengan tangan kiri. Dia di sisi barat, kepung dari kiri, teriaknya sambil menembakkan 2 peluru beruntun ke arah posisi terakhir Jarod. Namun Jarod sudah tidak ada di sana, ia bergerak cepat ke arah yang berlawanan, memutar formasi pengepung itu, mengacaukan ritme mereka. Di satu sisi, 3 perampok bergerak bersama, namun mereka tidak tahu bahwa Jarod telah naik ke tanggul tanah kecil tepat di belakang mereka. Ia mengarahkan pistolnya,
menahan napas 1 detik, lalu melepaskan tembakan yang terukur. 1 jatuh, 2 lainnya berbalik, panik dan salah menembak karena tidak tahu dari mana arah peluru datang. Jarod menghilang lagi sebelum mereka sempat mengunci posisinya. Pertempuran itu berlangsung hanya beberapa menit, namun terasa seperti berjam-jam. Setiap tembakan yang Jarod lepaskan bukan hanya untuk membela diri, tapi untuk memastikan truk dan muatannya tetap aman. Ini bukan sekadar barang perusahaan baginya, ini tanggung jawab, dan lebih dari itu, ini pelarian hidupnya dari masa lalu. Tapi hari ini, masa lalu itu mengetuk pintu dengan cara paling berdarah yang bisa ia bayangkan. Jarod menarik napas panjang, dada naik turun cepat, namun matanya tetap tajam seperti predator yang membaca setiap hembusan angin. Di tengah kobaran adrenalin itu, ia tahu satu hal, kekacauan harus berubah menjadi kendali. Hutan tebu ini bukan musuh, ini adalah medan taktis yang bisa ia gunakan. Ia menggeser tubuh, memilih jalur yang lebih gelap di antara bayangan tebu, menghilang dari garis pandang para penyerang. Perampok yang tersisa mulai menyadari bahwa pertempuran ini tak lagi mereka kuasai. Dia berkeliaran, teriak salah satu, napasnya goyah. Pria bertopi itu menggertakkan gigi, jelas kehilangan kesabarannya. Tenang, dia hanya satu orang, namun nada suaranya tak lagi angkuh. Ketika ia menatap jejak peluru di batang tebu dan tubuh 2 anak buahnya yang terkapar, ia tahu mereka sedang menghadapi musuh yang jauh lebih mematikan. Jarod merayap rendah, meraba tanah yang bergelombang. Di atas tanah itu, ia memetakan medan, titik lembab yang lebih sunyi, area tebu yang lebih rapat yang bisa meredam langkahnya, dan jalur-jalur kecil yang bisa menjadi titik jebakan alami. Ia mengingat latihan survival yang dulu pernah ia jalani, cara membungkam musuh tanpa suara, membingungkan formasi, dan memaksakan mereka berpencar. Itulah kelemahan terbesar kelompok bersenjata, jika formasi buyar, mereka hidup hanya dari rasa panik. Salah satu perampok masuk terlalu dalam ke area tebu yang tinggi. Ia menoleh kanan-kiri, senapan ditodongkan tanpa arah. "Bos, dia nggak ada jejaknya," suaranya gemetar. Itulah momen yang Jarod tunggu. Ia melompat dari balik batang tebu, meraih kera pria itu dan menyeretnya ke tanah. Suara teredam menghilang di tengah desir angin tebu. Tubuh itu merosot tanpa sempat memanggil bantuan. Jarod menarik tubuh perampok itu lebih dalam ke semak tebu. Ia mengambil radio komunikasi dari rompi pria itu, menahan napas ketika mendengar suara pemimpinnya dari speaker kecil. "Semua posisi, beri laporan. Target bergerak ke sisi barat." Jarod tersenyum kecil. Kesalahan besar. Mereka memberi informasi kepada orang yang paling tidak mereka inginkan mendengar. Dengan nada yang menyerupai suara perampok yang baru ia lumpuhkan, Jarod menekan tombol radio dan berbisik, "Sisi timur bersih, dia bergerak ke arahmu, bos." Suaranya cukup serak dan terpecah oleh statis radio, membuatnya terdengar meyakinkan. Jarod tahu, kebohongan itu akan memaksa formasi mereka retak, perintah paling mematikan yang bisa ia tanamkan. Di kejauhan, terdengar gerakan tergesa-gesa. 2 perampok berlari ke arah timur sesuai perintah palsu itu, meninggalkan pria bertopi hanya dengan 1 orang untuk mengcover sisinya. Jarod mengamati itu dengan ketenangan seorang pemburu. 1 kelompok tercerai-berai, 1 pemimpin terpancing, 1 langkah menuju penentuan. Jarod lalu bergerak lebih dalam ke hutan tebu, tubuhnya menyatu dengan bayangan. Ia sudah menjadi bagian dari medan ini, tak terlihat, tak terduga. Dan ketika pria bertopi itu sadar mereka telah dimanipulasi, semuanya akan sudah terlambat. Hutan tebu ini bukan lagi sekadar tempat, tapi perangkap hidup yang Jarod kendalikan sepenuhnya. Keheningan di hutan tebu itu berubah menjadi tekanan tak terlihat. Daun-daun tebu bergerak pelan seolah mengikuti langkah Jarod, namun bagi para perampok suara itu terdengar seperti bisikan maut. Pria bertopi menggenggam senjatanya lebih kuat, matanya menyapu setiap sudut. Ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan dalam hidupnya, ketakutan. "Jaga jarak, jangan terpisah," teriaknya, namun suaranya terdengar goyah. Jarod menangkap ketidakstabilan itu seperti penciuman harimau terhadap darah. Ia merayap di tanah, memindahkan posisi secara berkala untuk menimbulkan suara samar dari berbagai arah, ranting patah, gesekan daun, dan desis napas samar. Suara-suara kecil itu menghantam mental para perampok lebih kuat daripada peluru. Mereka mulai melihat ancaman di tempat yang sebenarnya kosong, dan itu membuat formasi mereka semakin kacau. Salah satu perampok di sisi timur mulai frustasi. Ia menembakkan senapan ke arah kosong, membuat tebu beterbangan.
Keluar lu, bangsat, teriaknya. Namun teriakannya justru memantul kembali sebagai gema yang menegangkan. Jarod tersenyum tipis. Ketika musuh membuang peluru karena rasa takut, itu berarti satu langkah menuju kekalahan. Jarod memanfaatkan celah itu. Ia menyelinap ke arah suara perampok yang tadi menembak sembarangan. Ketika pria itu berhenti menembak untuk mengganti magazin, Jarod bergerak seperti bayangan. Ia memukul tengkuk pria itu dari belakang, membuatnya roboh tanpa sempat memanggil bantuan. Ia menyeret tubuh itu jauh ke dalam tebu. Setiap kali satu orang hilang, tekanan mental terhadap kelompok semakin besar. Pria bertopi mendengar suara ranting patah dari arah berlawanan. Ia langsung mengarahkan senjata, namun tak ada apa-apa. "Jangan main-main sama gue, Jarod," teriaknya. Suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia menyebut nama Jarod. Itu berarti ia bukan hanya tahu targetnya, ia mencari Jarod dari awal. "Keluar, kita selesaikan ini seperti laki-laki." Jarod tetap diam, bukan karena ia takut, tapi karena diam adalah senjata paling tajam saat musuh sudah goyah mentalnya. Ia mengambil radio dari saku dan menyalakannya tanpa bicara. Bunyi statis radio berdengung keras di telinga para perampok, membuat mereka mengarahkan senjata ke segala arah, panik mencari sumber suara. Radio itu ia lempar ke arah barisan tebu yang lain, memancing pergerakan mereka keluar jalur. Pria bertopi dan dua perampok yang masih tersisa mengikuti suara radio itu. Mereka menyerbu area tersebut, menembakkan peluru secara sporadis. Mereka pikir Jarod ada di sana. Namun begitu mereka masuk terlalu dalam, Jarod muncul dari belakang, melintas cepat seperti angin gelap. Ia menendang keras batang tebu ke arah mereka, memecah fokus sekaligus menciptakan suara keras yang menggema. "Itu dia," teriak salah satu perampok yang tersisa. Mereka berbalik, menodongkan senjata, namun yang mereka temui hanyalah bayangan. Jarod sudah menghilang lagi, dan saat itulah mereka sadar, mereka bukan sedang memburu Jarod. Merekalah yang sedang diburu. Di dalam rimbunan kebun tebu yang bergoyang pelan, suara langkah kaki terdengar semakin jelas. Namun bukan langkah yang tergesa atau penuh agresi seperti sebelumnya, langkah itu hati-hati, terukur, seperti seseorang yang tak ingin ketahuan oleh rekan-rekannya sendiri. Jarod menajamkan pendengaran, tangan kirinya tetap menempel pada bodi truk, sementara pistol di tangan kanannya bersiap menembak kapan saja. Dari balik tebu, muncul sosok pria berjaket lusuh dengan wajah yang dipenuhi luka bekas perkelahian. Jarod mengenalnya sekilas, salah satu dari 6 perampok. Tapi ada yang aneh, mata pria itu tidak memancarkan niat membunuh. Pria itu mengangkat satu tangan sebagai tanda ia tidak sedang mengancam. "Gua Rango," katanya pelan, suaranya serak. "Lu nggak usah nembak, gua bukan mau nyerang." Jarod mempersempit pandangan, curiga. Ia tidak pernah percaya pada orang bersenjata yang tiba-tiba mengaku datang dengan damai. "Berhenti di situ," jawab Jarod datar. "Sedikit saja salah gerak, gua tembak." Rango mengangguk perlahan. Ia mengangkat kedua tangannya lebih tinggi, lalu menundukkan kepala. "Gua cuma mau kasih lu tahu satu hal, musuh lu yang sebenarnya bukan kami semua. Tapi satu, Suro." Nama itu membuat Jarod terdiam sesaat. Suro, pemimpin kelompok perampok itu. Sosok yang belum menampakkan diri sejak serangan dimulai. Sosok yang rasanya paling berbahaya. "Kenapa lu bilang begitu?" tanya Jarod tajam. Rango tertawa pendek, pahit. "Karena gua sendiri udah lama pengen dia mati." Kata-kata itu meluncur begitu saja, namun ada amarah yang jelas, dalam, dan membara. Jarod melirik gerak-gerik Rango, tidak ada tanda ia sedang berbohong. Pria itu tampak seperti seseorang yang sudah lama memendam dendam dan akhirnya menemukan celah untuk melampiaskannya. Rango melanjutkan dengan suara rendah, seperti takut Suro sedang mengawasi dari balik tebu. "Suro ngebunuh adik gua 2 tahun lalu. Alasannya simpel, adik gua nolak ikut merampok." Suro anggap itu pengkhianatan. Rahang Rango mengeras, tangannya mengepal. "Sejak itu gua ikut dia, tapi bukan karena mau. Gua cuma nunggu waktu buat nusuk dia balik." Untuk pertama kalinya sejak baku tembak dimulai, Jarod melihat sesuatu yang tulus dari lelaki ini. Luka batin, dendam, dan kesempatan. "Jadi lu datang mau nyelamatin diri sendiri?" Jarod menguji. Rango menggeleng keras. "Enggak, gua mau bantu lu ngehajar dia. Dan sebagai gantinya, gua minta satu hal, Suro jatuh di tangan gua." Jarod menimbang cepat. Di satu sisi,
Membiarkan musuh masuk ke lingkarannya adalah kesalahan fatal. Tapi di sisi lain, informasi, taktik, dan pengkhianatan dari dalam kelompok adalah keuntungan besar. Terutama melawan seseorang seperti Shuro, pemimpin yang belum menunjukkan wajahnya dan jelas sedang merencanakan serangan yang lebih besar. Jarod menggenggam pistolnya sedikit lebih rileks. Kalau gua percaya sama lu, apa jaminannya? Rango mendekat sedikit, lalu perlahan meletakkan senjatanya di tanah sebagai tanda ia tidak berniat jahat. Gua bisa kasih lokasi mereka ngumpet. Bisa kasih lu tahu jalur serangan berikutnya. Dan gua bisa pastiin satu hal, ia menatap Jarod dengan mata penuh kemarahan yang sudah mengendap lama. Shuro itu licik. Dia udah nyiapin sesuatu yang lu nggak bakal suka. Kalau kita nggak gerak sekarang, lu sama truk ini nggak bakal sampai Medan. Angin kembali menggerakkan ladang tebu, memecah kesunyian tegang di antara mereka. Jarod akhirnya menurunkan pistolnya, meski tetap waspada. Baik, katanya perlahan, tapi ingat satu hal, Rango. Kalau lu bohong atau ngerusak kepercayaan gua bakal selesain lu duluan bahkan sebelum Shuro sempat nyentuh. Rango mengangguk mantap, tanpa rasa takut. Gua ngerti, dan gua siap. Di balik tatapan itu, jelas ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pengkhianatan, dendam darah yang sudah lama menunggu waktunya. Keduanya kini berdiri di sisi yang sama untuk pertama kalinya. Dua orang dengan masa lalu berbeda, namun disatukan oleh satu tujuan yang sama, menghentikan Shuro. Dan di tengah kebun tebu yang panas, tepat sebelum mereka menyusun langkah berikutnya, suara-suara berat terdengar dari kejauhan. Suara langkah, suara senjata yang dikokang, suara yang menandakan bahwa Shuro dan anak buahnya sedang bergerak mendekat. Rango menatap Jarod dengan tegang. Dia tahu kita di sini. Badai yang lebih besar siap meledak. Dan pengkhianatan ini baru permulaan. Suara langkah berat mendekat melalui kebun tebu yang rapat, disertai bisikan kasar anak buah Shuro. Jarod dan Rango segera mengambil posisi berlindung di balik truk, namun sebelum mereka sempat merencanakan apapun, suara tawa rendah terdengar dari balik dedaunan. Tawa itu dalam, dingin, dan penuh rasa puas, seolah seseorang baru saja menemukan mainan lamanya yang hilang. Jarod, suara itu menggema, memanggil namanya dengan nada yang terlalu akrab untuk seorang perampok jalanan. Jarod menegang. Nama itu terakhir ia dengar bertahun-tahun lalu, dalam dunia yang seharusnya sudah ia tinggalkan. Shuro akhirnya keluar dari rimbunan tebu. Tubuhnya tinggi, berotot, wajahnya dipenuhi bekas luka yang tampak seperti catatan sejarah kelam hidupnya. Namun mata itu, mata yang tersenyum senang ketika melihat Jarod, yang membuat darah Jarod membeku. Gaya lu masih sama, kata Shuro sambil menepuk-nepuk senapannya. Menyelinap dari sisi truk, nembak tepat di bahu orang yang paling depan, persis kayak dulu, waktu kita masih di lapangan operasi. Jarod terdiam, rahangnya mengeras. Rango memandang keduanya dengan bingung, tidak menyangka keduanya saling mengenal. Udara terasa semakin berat ketika Shuro melangkah mendekat, tak ragu, tak takut. Gua sudah curiga sejak anak-anak bilang mereka hampir tewas kena satu orang. Hanya ada satu orang yang bisa bergerak secepat itu. Ia berhenti beberapa meter dari Jarod, tersenyum miring. Ternyata benar, Jarod, si tangan bayangan, dari unit operasi hitam. Rango tersentak, menatap Jarod seolah melihat sisi lain diri lelaki itu. Tapi Jarod tak bereaksi, ia hanya menatap Shuro dengan dingin. Ingatan lamanya mulai menyeruak seperti luka yang kembali robek. Gua kira lu sudah mati, Jarod akhirnya bicara. Suaranya rendah namun penuh kemarahan yang ia tahan bertahun-tahun. Atau minimal, lu ngilang dari muka bumi. Shuro tertawa, tawa sinis yang menusuk telinga. Lu berharap gua mati? Pantas, soalnya kalau gua mati waktu itu, rahasia lu aman. Rango menatap keduanya semakin bingung. Jarod mengepalkan tangan. Stop muter-muter, Shuro, katanya tajam. Katakan aja, lu yang berkhianat waktu operasi terakhir itu. Lu yang bikin tim kita hancur. Shuro mengangkat kedua tangannya seolah tidak bersalah. Berkhianat, ia mendekat sedikit. Bukan pengkhianatan kalau gua cuma selamatin diri sendiri. Mata Jarod berkilat marah. Ingatan itu kembali jelas di benaknya, operasi penyergapan kartel senjata di perbatasan. Tim kecil mereka terjebak, dan seseorang membocorkan posisi mereka. Rekan-rekan Jarod satu persatu tewas dihujani peluru, termasuk sahabat terdekatnya. Dan di tengah kekacauan, hanya satu orang yang menghilang tanpa jejak, Shuro.
Jarod maju setengah langkah, menahan amarah yang hampir meledak. Lu kabur, lu tinggalin kami, dan lu biarin tim kita dibantai. Nafasnya memburu, bukan karena takut, tapi karena rasa sakit yang muncul kembali. Suro tersenyum lebar, mata itu dingin. Gua bukan kabur, gua pindah haluan. Dunia militer itu penuh aturan. Di luar sana, gua bebas. Dan gua cuma ambil kesempatan buat hidup. Kata, hidup, itu membuat Ramo mendesis marah. Karena bagi Ramo, hidup, Suro berarti kematian bagi banyak orang. Suro lalu mendekat lebih jauh, menatap Jarod dari jarak hanya beberapa langkah. Dan lihat sekarang, kita ketemu lagi. Lu jadi sopir truk, gua jadi raja jalanan. Ia menunduk sedikit, suaranya lebih rendah, lebih beracun. Tapi ada satu hal yang belum selesai. Jarod menahan napas. Rekan lu yang tewas itu, Suro mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak sejengkal. Itu bukan kecelakaan. Gua yang pastiin dia nggak keluar dari situ. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi bara. Ramo terperanjat, Jarod membeku sesaat, dan kemudian sesuatu dalam dirinya pecah. Tidak lagi sekadar membela diri. Tidak lagi soal keselamatan muatan. Ini adalah dendam masa lalu yang paling ia kubur dalam-dalam, kini muncul kembali dengan wajah yang sama. Wajah Suro. Jarod menurunkan kepala sedikit, menarik napas panjang, lalu menatap langsung ke mata musuh lamanya. Baik, Suro, hari ini, salah satu dari kita tamat. Dan ladang tebu seakan ikut membeku, bersiap menjadi saksi pertarungan dendam yang telah lama menunggu untuk meledak. Ladang tebu yang semula terasa seperti kuburan sunyi kini berubah menjadi gelanggang kematian. Angin berhenti seolah menunda waktu, sementara Jarod dan Suro berdiri saling menatap tajam. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi ancaman. Keduanya tahu bahwa apapun yang mereka ucapkan sudah tidak berarti. Dendam bertahun-tahun yang menumpuk hanya bisa diselesaikan oleh satu hal, pertarungan tanpa ampun. Ramo, yang berdiri beberapa meter di belakang, bisa merasakan aura mematikan dari dua mantan anggota pasukan elit yang pernah bertempur bersama, dan kini saling ingin membunuh. Suro yang pertama bergerak, ia melompat maju dengan kecepatan tak terduga, mengayunkan tinju keras ke arah wajah Jarod. Namun Jarod, yang sudah membaca gerakan lawannya sejak awal, menunduk cepat dan membalas dengan pukulan siku ke arah rahang Suro. Benturan itu keras, terdengar jelas di antara batang-batang tebu. Suro terpental dua langkah, namun ia justru tersenyum sambil mengusap sudut bibirnya yang mulai berdarah. Gaya lama lu masih sama, Rod, katanya sambil memuntahkan darah. Tapi gua juga berkembang. Tanpa peringatan, Suro menendang tanah, memutar tubuh, dan melepas tendangan samping yang diarahkan ke tulang rusuk Jarod. Tendangan itu menghajar tubuh Jarod hingga ia mundur selangkah sambil menahan sakit. Tetapi sebelum Suro bisa menyusul dengan pukulan berikutnya, Jarod menangkap pergelangan tangannya dan menariknya keras ke arah tanah. Keduanya berguling di atas tanah berpasir, debu-debu bertebangan saat mereka saling memukul, saling mengunci lengan, dan mencoba merebut posisi dominan. Ini bukan pertarungan dua preman biasa, ini duel dua pembunuh terlatih. Pertarungan berubah lebih brutal ketika Suro meraih segenggam tanah berpasir dan melemparkannya ke mata Jarod. Jarod terkejut, mundur sambil mengedip keras. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Suro. Ia melompat, menjatuhkan tubuh beratnya ke Jarod hingga keduanya terhempas ke batang tebu yang roboh. Suro menghajar Jarod dengan serangkaian pukulan cepat ke wajah, pukulan yang jika dilakukan oleh orang biasa mungkin mampu mematahkan tulang pipi. Tapi Jarod bukan orang biasa. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat lututnya dan menghantam perut Suro dengan keras. Kampret, Suro mengumpat sambil terpelanting ke belakang. Jarod bangkit setengah terseok, napasnya memburu. Matanya masih perih oleh pasir, namun fokusnya tidak pernah goyah. Begitu Suro mencoba bangkit, Jarod langsung menerjang, menubruk tubuh Suro hingga keduanya masuk lebih dalam ke ladang tebu. Batang-batang tebu patah berjatuhan, menambah kekacauan duel. Jarod mengunci leher Suro dari belakang, mencoba mencekiknya. Namun Suro, dalam putus asa, meraih batu besar di tanah dan menghajarkannya ke lengan Jarod. Jarod terpekik, terlepas dari kuncian. Suro bangkit dengan terengah-engah, rambutnya berantakan, wajahnya lebam. Lu pikir gampang matiin gua, Rod? Dengan gerakan cepat, Suro mencabut pisau lipat dari pinggangnya. Pisau itu berkilau tajam, dan ia mengayunkannya ke arah Jarod tanpa ragu.
Jarod berguling ke samping, menghindari serangan pertama, lalu menendang tangan Suro untuk membuat pisau itu terlepas. Keduanya berebut memperebutkan senjata itu, tangan mereka saling menekan tanah, jari-jari saling menghantam untuk melepaskan grip. Pertarungan menjadi semakin liar. Jarod berhasil meraih pisau itu terlebih dahulu, namun Suro langsung menghantam dadanya dengan lutut hingga Jarod terhempas. Pisau terlempar ke udara, jatuh di antara mereka. Keduanya menoleh pada saat yang sama. Dan secepat kilat, mereka berdua melompat ke arah pisau itu, seperti dua binatang buas yang berebut mangsa. Di saat yang sama, Rango yang menonton dari kejauhan menggertakkan gigi, tangan mengepal. Ia tahu duel ini bukan hanya soal dendam Jarod, tetapi dendamnya sendiri terhadap Suro. Jarod lebih dulu menyentuh gagang pisau itu, namun Suro menendang pergelangan tangan Jarod tepat saat ia hendak mengayunkannya. Pisau terlempar lagi. Amarah Jarod memuncak. Ia menerjang Suro dengan teriakan penuh dendam dan mendorong tubuh besar musuh lamanya itu hingga menghantam pohon tebu dengan keras. Ladang itu berguncang, daun-daun tebu terbang seperti badai kecil. Dengan nafas terengah, kedua pria itu kembali berdiri, meski tubuh mereka sudah babak belur, mata mereka tetap menyala dengan kemarahan yang sama. Dan di tengah tebu yang mulai tumbang, duel itu belum berakhir, justru baru memasuki babak paling mematikan. Debu tebu masih berterbangan ketika Jarod dan Suro berdiri terhuyung, napas mereka memburu seperti dua banteng yang hampir kehabisan tenaga. Namun duel itu terhenti ketika Suro tiba-tiba merogoh pinggangnya dan menarik keluar pistol kecil yang ternyata ia sembunyikan sejak awal. Jarod tersentak terlambat, Suro sudah mengangkat moncong senjata itu, menodongkannya tepat ke dada Jarod yang kini tak punya ruang untuk menghindar. Senyuman miring muncul di wajah Suro, senyum seseorang yang yakin ia telah memenangkan pertarungan. Akhirnya, selesai juga urusan kita, Rod. Jarod terpaku, tubuhnya siap melompat meski tahu ia tak akan cukup cepat. Detik itu terasa seperti membeku. Angin berhenti, suara burung menghilang. Hanya ada suara napas dua orang yang terikat dendam panjang. Tapi sebelum Suro menarik pelatuk, terdengar satu dentuman keras yang memecah keheningan ladang tebu. Tubuh Suro tersentak ke depan, pistolnya melayang dari tangannya. Darah menetes dari punggungnya, wajahnya berubah kaget, tak percaya. Dengan gerakan lambat, ia menoleh ke belakang. Di sana, berdiri Rango, wajahnya pucat, namun tatapannya penuh kebencian yang telah lama ia pendam. Tangan Rango bergetar memegang pistol yang masih mengeluarkan asap. "Ini, buat adik gua," katanya dengan suara yang pecah tapi tegas. Suro menatapnya dengan mata penuh kemarahan, sebelum tubuhnya mulai limbung. Namun sebelum ia tumbang sepenuhnya, suara tembakan kedua meledak dari arah lain. Kali ini bukan Rango, ini tembakan balasan. Peluru itu bersarang di bahu Rango, membuat tubuhnya terpuntir dan jatuh ke tanah. Jarod terkejut, ia segera melirik arah datangnya tembakan. Di balik batang-batang tebu, dua anggota kelompok Suro yang tersisa muncul sambil memokang senjata mereka. Teriakan marah mengiringi tembakan ketiga yang nyaris mengenai kepala Rango yang sudah tak bisa bergerak. Jarod langsung melompat ke arahnya, menarik tubuh Rango ke balik gulungan tebu untuk berlindung. Sial, mereka masih ada dua. Rango meringis kesakitan, menahan luka yang mengucurkan darah sangat cepat. Jarod mencengkram bahunya. "Bertahan, jangan tidur, jangan." Tapi Rango hanya tersenyum lemah, meski wajahnya memucat. Gua udah balas dendam gua, Rod, gua selesai." Jarod menggertakkan gigi. Ia menatap ke arah Suro yang kini berlutut di tanah, tubuhnya goyah. Tapi Suro belum jatuh sepenuhnya. Dengan sisa tenaga terakhir, ia meraih pistol yang jatuh beberapa meter darinya. Jarod melihat itu dan langsung merangkak keluar untuk merebutnya, namun suara tembakan dari dua anak buah Suro menghalanginya. Peluru menghajar batang tebu di depan wajahnya hingga serpihannya mengenai mata Jarod. Dua pria itu semakin mendekat, ingin memastikan bahwa Jarod dan Rango tidak keluar hidup-hidup dari ladang itu. Namun Jarod tidak punya pilihan, dia harus melawan. Ia mengatur napas, menunggu celah sekecil apapun. Dan celah itu datang ketika satu dari mereka mengganti magazen. Dengan kecepatan yang kembali mencerminkan masa lalunya sebagai pasukan elit, Jarod melompat keluar, meraih pistol Suro, dan menembak dua kali berturut-turut. Pria pertama tumbang, yang kedua terpental ke belakang. Dua suara tubuh jatuh hampir bersamaan, membuat ladang tebu kembali sunyi yang menegangkan. Jarod berdiri terengah-engah, darah menetes di pelipisnya, namun pistol tetap ia genggam erat.
Ia menoleh ke Rango yang terbaring lemah, napasnya tersengal. Rango memaksakan senyum samar. Lu, harus akhiri dia sekarang, Rod. Jarod mengikuti arah pandangannya. Suro masih hidup, berlutut dengan tangan menekan luka di punggungnya, kepala tertunduk. Pertarungan belum selesai, dan di ladang tebu itu, di antara tubuh yang tumbang dan darah yang mengalir, Jarod tahu satu dentuman terakhir akan menentukan segalanya. Babak akhir dari dendam lama kini tinggal menunggu tarikan satu pelatuk. Hembusan angin malam menyapu kebun tebu yang mulai redup setelah baku tembak yang mengguncang segalanya. Jarod berlari terlatih menuju area truk, napasnya memburu. Detik berikutnya, suara mesin truk, gudang garam yang meraung keras memecah keheningan. Perampok terakhir, seorang pria berwajah kurus dengan mata liar, telah masuk ke kabin dan tancap gas. Roda belakang memutar tanah basah, melontarkan lumpur ke udara. Jarod mendecak, sial, truk itu bukan sekadar kendaraan, tapi darah dan keringat Ucok Siregar yang harus ia lindungi. Seorang warga desa yang sejak tadi bersembunyi di belakang rumpun pisang muncul dengan sepeda motor tua berwarna biru. Bang, ambil ini aja, kejar dia, teriaknya gemetar. Jarod tak membuang waktu, ia melompat ke motor itu, menekan gas sampai mentok. Motor yang ringkih itu batuk-batuk, berderit seakan memohon belas kasihan, namun Jarod memacu seolah hidupnya bergantung pada mesin itu. Jalan tanah yang becek membuat ban motor selip beberapa kali. Jarod harus mencondongkan badan ke depan, menjaga keseimbangan sambil terus memperhatikan lampu belakang truk yang perlahan menjauh. Di kejauhan, suara mesin trailer menggema, makin cepat, makin brutal. Kalau dia bawa kabur, tamat sudah, gumam Jarod, memaksa motor itu lari lebih kencang dari kemampuannya. Truk merah itu melaju memasuki jalan utama desa, menabrak pagar bambu, memecahkan beberapa pot tanaman, dan hampir menabrak sebuah warung yang masih menyala lampunya. Ibu pemilik warung menjerit saat truk itu lewat dengan kecepatan tak masuk akal. Jarod yang tak jauh di belakang harus berbelok tajam, hampir terpental ke parit. Tapi ia tak berhenti, ia tak boleh. Hujan gerimis mulai turun, membuat jalanan licin. Lampu motor Jarod redup, sesekali berkedip. Tapi mata Jarod tak berkedip sedikit pun, fokusnya terkunci pada truk yang mulai masuk ke tikungan besar menuju jalan lintas. Dari kejauhan, ia melihat perampok itu menoleh ke kaca samping, gelisah, panik, dan semakin agresif menginjak pedal gas. Motor tua itu meraung tersengal-sengal saat harus naik ke aspal. Getarannya semakin hebat, Jarod merapatkan pegangan. Lalu, dengan tekad yang terpatri, ia memiringkan motor dan mengambil jalur potong di sisi kiri, melewati lapisan kerikil yang memercik liar ke belakang. Ia berhasil mendekat hingga hanya beberapa meter dari truk. Perampok itu melihat Jarod makin dekat. Ia memaki, lalu mulai membanting setir kiri kanan untuk membuat Jarod terlempar. Truk seberat itu berayun liar, membuat suara klakson panjang memecah malam. Jarod menunduk ketika bagian belakang trailer hampir menghantamnya. Lo pikir gue akan nyerah? Salah besar, desisnya. Setelah beberapa menit kejar-kejaran yang menegangkan, Jarod melihat sebuah kesempatan. Ada turunan kecil menuju jembatan. Jika posisi tepat, ia bisa memotong jalur dan memaksa truk berhenti. Namun sekali saja ia salah perhitungan, nyawanya habis. Tanpa ragu, Jarod menarik gas habis-habisan. Motor itu melompat kecil di antara lubang-lubang jalan. Hujan semakin deras, angin semakin liar, waktu semakin sedikit, dan Jarod tahu, inilah detiknya. Detik yang akan menentukan apakah perjalanan Ucok Siregar berakhir, atau tetap hidup. Benturan keras itu terdengar seperti ledakan kecil yang menggema di sepanjang jalan lintas tengah Sumatera. Truk gudang garam itu tergelincir setelah Jarod berhasil memotong jalurnya di turunan dekat jembatan. Trailer raksasa itu menghantam pagar besi pembatas jalan, memercikkan bunga api, sebelum akhirnya berhenti dengan hidung kabin menancap miring ke semak. Motor yang ditunggangi Jarod terpental beberapa meter, menghantam aspal dan berguling 3 kali sebelum berhenti. Tubuh Jarod menghantam tanah, dada serasa diremas besi panas, tapi kesadarannya tetap terjaga. Ia mengerang, namun segera memaksa tubuhnya bangkit. Ini belum selesai. Perampok terakhir itu tersuruh keluar dari kabin, berdarah dari pelipis, namun mata liar dan senyum sinisnya tidak hilang. Gue udah hampir berhasil, gumamnya sambil meraih besi panjang yang tergeletak di tanah. Jarod melangkah terhuyung, menahan rasa sakit menusuk di bahu dan lutut. Hujan yang sejak tadi turun semakin lebat,
membuat aspal mengilap seperti kaca hitam. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti duel hidup dan mati. Jeritan angin menghantam wajah mereka ketika perampok itu menyerang lebih dulu. Besi panjang itu diayunkan kencang, memotong udara hanya beberapa sentimeter dari kepala Jarod. Jarod merunduk, memutar tubuh, dan memukul ulu hati lawannya dengan keras. Pria itu terhuyung mundur, tetapi tidak jatuh. Nafasnya terengah, namun wajahnya semakin beringas. "Lo cuma pengawal murahan," makinya sebelum kembali menyerang. Jarod menahan pukulan berikutnya dengan lengan, rasa perih langsung menjalar. Namun ia memanfaatkan momentum itu, ia menangkap besi tersebut, memutarnya ke arah tanah hingga perampok itu kehilangan keseimbangan. Mereka berdua jatuh berguling di atas aspal panas yang kini diguyur hujan, saling kunci dan saling pukul seperti dua binatang liar yang mempertahankan hidup. Tinju bertemu rahang, siku bertemu tulang rusuk, suara keras tubuh menghantam aspal bersahutan. Perampok itu berhasil menindih Jarod, kedua tangannya mencekik leher Jarod kuat-kuat. Napas Jarod tersengal, pandangannya mulai berkunang-kunang. Hujan memercikkan dingin di wajahnya, namun tangan perampok itu terasa seperti besi panas yang merenggut hidupnya. Dengan sisa tenaga, Jarod menyambar kerikil besar di sampingnya dan menghantamkan ke lengan perampok itu. Pegangan terlepas. Jarod membalikkan posisi, kini ia di atas. Tanpa ragu, ia melayangkan pukulan telak ke rahang perampok itu, sekali, dua kali, tiga kali, hingga darah tercampur hujan di antara jari-jarinya. Perampok itu mencoba meraih besi di sampingnya, tetapi Jarod sudah lebih cepat. Ia menyepaknya jauh sebelum lawannya sempat meraihnya. "Ini buat Ucok," desisnya dengan suara serak. Dalam serangan terakhir, Jarod mengumpulkan sisa tenaganya dan menghantamkan pukulan lurus ke hidung perampok itu. Tubuh pria itu terkulai, napasnya melemah. Ia tak lagi melawan, hanya suara hujan dan deru mesin truk yang masih panas terdengar di sekitar mereka. Jarod terdiam sejenak, tubuhnya gemetar kelelahan. Ia terjatuh duduk di atas aspal yang hangat, menatap truk Ucok yang kini berhenti tak jauh di depan. Meski babak belur, logistik itu selamat. Misi Ucok selamat, dan Jarod masih berdiri. Namun ia tahu satu hal, malam ini belum benar-benar berakhir. Ada harga yang harus dibayar, dan ia belum tahu berapa besar tagihannya. Sirene ambulans dan mobil patroli meraung memecah keheningan kebun tebu yang basah oleh hujan. Lampu merah biru berputar memantul di batang-batang tebu, menciptakan bayangan yang meliuk-liuk seakan tempat itu masih menyimpan amukan yang belum reda. Jarod berdiri dengan tubuh limbung, napas terengah, pakaian berlumur lumpur dan darah, sebagian miliknya, sebagian bukan. Ketika polisi menghampiri, mereka membeku sejenak melihat pemandangan yang terbentang di depan mata. 6 tubuh perampok tergeletak di berbagai titik, beberapa dengan bekas tembakan, lainnya luka benturan brutal. Dan di tengah semua itu, Jarod masih hidup, masih berdiri. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya salah satu perwira senior dengan nada waspada, tangannya secara refleks memegang sarung pistol. Jarod tidak menjawab, ia hanya menunduk, memijat pelipisnya yang berdenyut. Seorang paramedis mendekat ingin memeriksa luka-lukanya, namun Jarod menepis pelan. "Saya baik," katanya lirih. Padahal jelas ia sama sekali tidak baik. Tapi ia tahu, semakin banyak ia bicara, semakin besar peluang identitasnya bocor. Dan itu adalah risiko yang tidak boleh terjadi. Media datang lebih cepat dari yang ia duga. Mobil stasiun televisi lokal berhenti memekik di pinggir jalan. Wartawan berlarian sambil memegang kamera dan mikrofon. Cahaya sorot menyoroti wajah Jarod yang tampak kelelahan, namun tetap tajam dan dingin. "Pak, benarkah Anda sopir yang menghabisi para perampok ini? Apakah Anda mantan tentara? Apa benar Anda menggunakan teknik tempur profesional?" Rentetan pertanyaan itu menerjang seperti hujan peluru. Jarod menatap mereka sekilas, namun tetap diam. Diam adalah senjatanya sekarang. Diam adalah perlindungan terakhir bagi masa lalu yang ingin ia kubur. Ia hanya menghela napas panjang dan memalingkan wajah. Para wartawan semakin penasaran. Mereka menangkap isyarat, orang yang diam justru menyimpan kabar paling besar. Polisi mencoba memasang garis kuning, namun jurnalis tak mau mundur. Mereka memotret tubuh-tubuh perampok yang telah diselimuti plastik, kondisi truk gudang garam yang ringsek, dan sepeda motor yang remuk di pinggir jalan. Semua itu membentuk narasi besar yang akan mengguncang berita malam. Sopir misterius tewaskan 6 perampok di Lampung Utara.
Namun yang membuat polisi lebih gelisah adalah satu hal, bekas tembakan, pola luka, dan hasil analisa cepat menunjukkan gaya bertempur yang tidak dimiliki orang biasa. Seorang intel kepolisian berpakaian preman memperhatikan Jarod dari jauh. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan. Ia mencatat sesuatu di bukunya, lalu bertanya kepada perwira senior. Dia bilang namanya Jarod, benar. Sopir biasa bisa melakukan ini. Perwira itu hanya menggeleng pelan. Tidak ada sopir biasa yang bisa membuat mayat berserakan begini. Jawaban itu membuat sang intel tersenyum miring. Sementara itu, para medis akhirnya memaksa memeriksa luka Jarod. Beberapa tulang memar, bibir pecah, dan ada bekas goresan dalam di lengan. Namun yang lebih mereka heran adalah ketenangan Jarod. Biasanya korban kejahatan panik atau histeris. Jarod tidak, ia justru sangat terkontrol, terlalu terkontrol, dan itu membuat semua orang semakin curiga. Sebelum dibawa ke mobil ambulans, seorang wartawan sempat berteriak, "Kalau Anda bukan tentara, lalu siapa Anda?" Jarod berhenti sejenak. Hujan mereda, menyisakan tetesan yang jatuh pelan dari tebu. Ia menatap ke arah wartawan itu, tatapan yang membuat semua yang hadir merinding. Namun jawabannya tetap sama, "Saya cuma sopir lewat," katanya pelan. Dan dengan itu, misteri semakin dalam. Polisi belum menemukan semua jawaban. Media baru meraba-raba kebenaran. Tapi semua orang sepakat, lelaki bernama Jarod ini bukan sekadar sopir. Ia adalah teka-teki hidup yang baru mulai terbuka. Hening menyelimuti jalan lintas Sumatera ketika Jarod kembali duduk di balik kemudi truk gudang garam yang kini penuh bekas benturan. Lampu-lampu jalan menyinari kabin yang sunyi, dan suara mesin yang berat terdengar seperti detak jantung raksasa yang tetap memaksa untuk hidup. Jarod menyalakan mesin perlahan, merasakan getaran halus merambat ke kedua tangannya yang masih perih. Ia menarik napas panjang. Semua kekacauan barusan sudah berakhir. Tetapi penebusan dirinya, itu perjalanan lain yang belum menemukan garis akhir. Di kaca spion, ia melihat polisi, wartawan, para medis, semua sibuk dengan laporan, barang bukti, dan mayat para perampok. Namun tak ada satupun dari mereka yang bisa menahan langkah Jarod. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia. Tidak ada yang mengerti apa yang baru saja ia hadapi. Dan itu, bagi Jarod, adalah berkah sekaligus kutukan. Masa lalu yang mempertahankan rahasia, selalu menuntut pembayaran pada waktu yang tak terduga. Jalanan mulai menanjak, angin malam membawa hawa lembab kebun tebu yang masih menyisakan bau mesiu. Jarod menatap jauh ke depan, ke arah Sumatera Utara, tempat ia harus mengantar muatan. Tugasnya belum selesai. Tugas Ucok, temannya yang kini hanya tinggal kenangan pahit dalam darah dan tanah Lampung, harus ia hormati. Dengan satu hal, sampai tujuan. Itu saja, sederhana, tetapi penuh beban. Setiap kilometer yang ia tempuh terasa seperti langkah menuju penebusan. Bukan karena ia percaya bisa menghapus dosa masa lalu, tetapi karena ia tahu hidup tidak memberinya pilihan lain. Ia bukan prajurit berseragam lagi, bukan bagian dari unit tempur elit. Ia hanyalah seorang sopir truk yang mencoba bertahan hidup dalam dunia yang tidak pernah berhenti menuntut nyawa sebagai harga. Tapi di jalanan gelap itu, dengan suara mesin mengisi keheningan, Jarod merasa, mungkin ini bentuk kedamaian yang tersisa untuknya. Ia menggenggam setir lebih kuat ketika kenangan operasi terakhir bersama Suro kembali menghantam. Teriakan rekan-rekannya, ledakan yang menghapus satu regu, pengkhianatan yang membuatnya kehilangan semua yang dia anggap keluarga. Dan kini, setelah puluhan kilometer dan 6 nyawa perampok tergeletak di tanah, lingkaran itu akhirnya tertutup. Suro telah mati. Dendam itu terbayar, namun rasa kosongnya justru semakin dalam. Lampu jalan terakhir di Lampung Utara tertinggal di belakangnya. Kini yang tersisa hanyalah bentangan panjang aspal menuju Sumatera Utara. Jarod menyalakan rokok, menyesap aromanya yang pahit namun menenangkan. "Ucok," gumamnya, "perjalanan lo gue lanjutin. Tenang aja." Asap rokok melayang ke atas, menari bersama bayangan malam yang tak bersuara. Hujan kembali turun, kali ini lebih lembut. Seperti berusaha mencuci noda darah dan debu yang tidak terlihat di tubuh Jarod. Seperti mencoba meredakan badai dalam hatinya. Ia menurunkan kecepatan, menjaga stabilitas truk di jalan licin. Setiap tetes hujan yang jatuh di kaca terasa seperti bisikan kecil dari masa lalu yang perlahan mereda. Ketika memasuki gerbang perbatasan menuju Sumatera Utara, Jarod memutar radio. Suara musik dangdut pelan mengisi kabin,
membuat suasana sedikit lebih hangat. Ia menyandarkan punggung, mengemudi dengan ritme yang tenang. Malam itu, jalanan panjang Sumatera menjadi saksi seorang prajurit tanpa tanda jasa yang mencoba melanjutkan hidupnya, bukan sebagai bayang-bayang masa lalu, melainkan sebagai lelaki yang memilih tetap berjalan. Dan di tengah gelapnya malam, dengan dunia yang terus bergerak di bawah roda-rodanya, Jarot akhirnya sadar. Penebusan bukan tentang melupakan. Penebusan adalah tentang terus maju, meski seluruh masa lalu mengikuti dari belakang. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.